Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini ingin bahas lagi, kalau misalnya motor atau mobil kena vampir oli, kena fuel illusion, apa obatnya? Kalau rembes ya banyak ya, cukup banyak orang yang sembuh rembesnya karena pemakaian mesran campur minyak goreng ya. Minyak gorengnya harus Wilma atau KCO. Kalau yang lain-lain eh, nggak ada jaminan ya. Yang sudah terbukti itu ya KCO, Vilma, Bimoli Klasik. Yang selain itu enggak ya. Entah mengapa. Tapi yang jelas beda minyak goreng itu beda sifat ya. Kayak contohnya Sabrina atau Freshwell itu jelas meningkatkan performa ya. Tapi kalau untuk performa penulis lebih pilih pakai margarin daripada pakai minyak goreng daripada pakai minyak goreng khusus, daripada pilih khusus minyak goreng yang meningkatkan tenaga, penulis lebih pilih pakai aditif bensin. Karena biasanya minyak goreng yang meningkatkan tenaga itu secara shear stability, ketahanan olinya kurang. Nah, gimana sih kalau misalnya vampir oli, fuel illusion? Apa solusi yang efektif, apa solusi yang tidak efektif? Kalau untuk vampir oli, sebenarnya vampir oli dan fuel dilution itu lazimnya, normalnya itu pakai solusi hardware ya. Kalau ring piston lemah, pakai ring piston yang agak keras walau tapi nanti silindernya ngantong ya, dilema juga ya. Kalau hardware, solusinya itu adalah ganti silinder yang liner besi, liner baja. Terus ya pistonnya nggak usah yang forket gitu ya. Jangan yang fork, jangan yang forking ya. Pakai tipe casting saja, karena toh bukan untuk balapan. Karena forking itu daya muainya 2 kalinya dari casting katanya. Nah, ini menyebabkan pistonnya itu mengkerut dan mengembangnya sangat besar. Dan ini mengharuskan dari yang modifikasi untuk buat toleransi besar. Jaga-jaga pistonnya macet. Karena kalau mengembang toleransi terlalu kecil, macet. Solusi lain adalah pakai piston yang dari baja. Yang penulis tahu cuma Mitron. Tapi kalau tokan borapnya yang kurang mahir ya repotnya liner besi itu bisa melorot ya. Jadi mungkin pakai piston Mitron itu toleransi bisa tinggi. Masalahnya kalau nggak ada yang buatkan silindernya ya percuma gitu loh. Dan kadang juga Mitron itu mentahan belum jadi, nggak siap pakai, harus dibobot dulu ruang untuk tempat valve-nya. Jadi kalau dilangsung ya mentok valve, nggak iso. Sayangnya itu. Mungkin untuk tim balap cocok ya, karena ya bisa bikin toleransi seenaknya. Tim balap juga sudah punya langganan bengkel modifikasi. Tapi ya kalau kita nggak tahu kan ya susah. Jadi yang pas itu kalau ganti yang sudah linernya besi sudah siap jadi, dan produk yang ada itu ya contohnya dari merek NPP itu sudah siap pakai, sudah plug and play, langsung dipasang langsung siap.
Kapasitas ya tentunya nggak berubah sesuai standar. Tapi ya kita kalau misalnya pingin mengobati fuel dilutionnya tok, mengurangi vampire olinya tok, ya itu. Tapi vampire oli nggak cuma dari piston ya, ada juga yang dari valve-nya kendor, longgar. Jadi bagian valve yang bergerak itu entah sealnya, entah valve-nya sendiri itu kurang bersih atau apa. Solusi kalau yang untuk hardware seperti itu ya, jangan pakai part orisinil lagi. Karena kalau pakai part orisinil lagi ya begitu lagi. Apalagi kalau olinya tetap ngeyel pakai oli rekomendasi pabrikan, gak waras-waras. Bisa jadi kegiatan berkala. Karena ya ada ya bro yang olinya tetap 10W30 terusan ya, katanya sudah 3 kali turun mesin untuk ganti piston silinder. Ya karena memang oli 10W30 kalau untuk daerah panas Indonesia nggak cocok, pasti bakal turun mesin. Tapi solusi fuel dilution dan vampire oli harusnya itu, oh ya solusi penyebab lain dari vampire oli itu ya, kalau misalnya valve-nya nutupnya nggak sempurna karena terhalang kerak, kalau itu ya juga salah oli ya. Pakai oli yang pelarutannya bagus akan kasih solusi, akan bikin apa, kerak-kerak yang sekitar valve itu jadi lebih rapat lagi. Ya samalah, biasanya kalau sudah parah yang dari valve-nya itu jadi muncul penyakit loss kompresi. Kenapa loss kompresi? Valve-nya nggak mau nutup sempurna, bocor. Kadang mesin nggak mau nyala. Kalau yang seal valve-nya juga bisa juga, sealnya itu sudah retak misalnya, terus jadinya ngobos. Entah kenapa ya bisa retak, sumbernya retak opo gitu ya. Getas kena olinya ya. Biasanya sih ya mungkin pernah olinya telat ya, olinya habis, kan umum ya kalau olinya pakai oli encer itu olinya habis sehingga apa, kekurangan oli, mesin sangat panas ya, mungkin itu ya yang menyebabkan keraknya ya. Penulis lupa lagi ya, apa ya penyebab oli habis itu. Oh ya, ada juga yang karena siulnya rembes. Si rembes ya tentu karena apa jenenge, kalau malam gini susah ya lihat lampu gitu kadang, kalau nggak konsentrasi, oh itu lampunya kedip, susah kita lihat. Kalau yang rembes itu ya gara-gara oli juga, oli modern, oli full sintetik, oli yang bening itu ya, oli yang sangat bening itu bukan berarti lebih baik ya, karena biasanya yang bening sekali itu daur ulangnya oli bekas, dan kalau oli daur ulang ya kualitasnya nggak begitu bagus. Penulis coba beberapa kali oli yang ada paunya juga warnanya juga nggak bening kok ya. Oli FK nggak bening, oli Fastron full sintetik nggak bening. Jadi kalau oli bening malah justru harus curiga. Rembes juga bisa sembuh ya, tadi udah cerita, pakai mesran campur apa, Vilma atau KCO. Terus apa lagi ya penyebab vampire oli? Kalau soal penguapan ya memang ya sekarang ini oli nggak full sintetik beneran ya, beda dengan dulu. Oli kalau full sintetik beneran itu kalau encer nggak mudah menguap. Tapi kalau misalnya oli ya mineral terus diencerkan jadi oli mineral grup 2 biasanya atau grup 3, dibuat jadi sangat encer. Setelah sangat encer
terus ditempeli dengan label full sintetik, orang merasa percaya bahwa walau di datasheet tulisannya hydro treated, walau di data produk datasheet PowerPoint-nya itu cuma min 33, min 36, min 39, pokok ono tulisannya full sintetik, dibungkus olinya, pokok yang dari salesnya ngomong itu PAO mas, itu PAO mas, padahal dibungkus oli gak ono tulisannya, di deskripsi website gak ono tulisannya, orang harus percaya biasanya, oh ini berarti full sintetik beneran ini gitu ya, padahal bukan. Dan yang terjadi apa? Ya olinya cepet habis karena itu bahan oli mineral dipaksa jadi encer. Ya cepet menguap lah. Beda dengan yang full sintetik asli-aslian. Walau memang ada pengecualian. Biasanya oli-oli 0W20 itu campuran PAO ya, entah 30% atau berapa. Jarang ada yang full. Kalau yang full itu PowerPoint-nya minus 60 ya, minus 54 kayak gitu. Nah, solusi selain itulah Vampiroli. Apa sembuh pakai Ceratek? Enggak bisa sembuh ya. Penulis pernah pakai Ceratek, gak kerasa, peningkatan tenaga aja nggak kerasa kan. Harusnya kalau fuel dilution Vampiroli itu kompresi mesin meningkat, gak kerasa. Terus pakai nano energizer sama saja, nggak iso. Pakai WPP 2111 nggak iso. Pakai aditif apa mana? Lali apa? Sky Formoli EP, wah yang enggak lah. Pakai Lupromax, enggak juga. Pakai Sado gimana? Pakai Sado itu kompresi meningkat, tapi tetap fuel diesel masih tetap terjadi. Jadi pakai Sado itu ya emang kompresi terasa makin padat ya. Kalau pakai kecepatan tinggi sekalipun, beda daripada kalau pakai nano energizer ya. Kalau pakai nano energizer pakai kecepatan tinggi gini, kompresi wis terasa turun. Kalau pakai Sado masih kroso ono nyantol-nyantole lah. Masih banyak yang meningkatkan kompresinya. Enggak mudah luntur kalau Sado. Tapi tetap fuel dilution masih terjadi. Jadi paling ya cuma mengurangi Vampirolinya sedikit gitu. Enggak banyak. Yang lebih banyak itu kalau pindah bensin ya, entah mengapa. Kalau Vampiroli pakai bensin yang banyak pelumasnya, banyak pelicinnya, itu bakal berkurang fuel dilutionnya. Contoh bensin yang banyak pelumasnya itu ya Pertalite, habis itu Shell Super. Kalau Pertamax entah ya. Kadang juga kita harus menyesuaikan kompresi. Pembakaran yang tidak ideal itu akan memperparah fuel dilution. Jadi kadang ada orang yang pakai Pertalite justru kena fuel dilution, pakai Pertamax enggak. Kenapa itu? Karena pakai Pertalite pembakarannya tidak sempurna. Cirinya apa? Ya kalau jadi boros banget. Kalau misalnya pakai Pertamax bisa berapa? 45 km per liter, terus tiba-tiba pakai Pertalite cuma bisa 37 km per liter. Nah, itu ya kemungkinan fuel dilution besar sekali. Jadi ya kita juga harus banyak pertimbangan ya. Tapi secara umum kalau bensinnya licin, ada pelumasnya, itu fuel dilution bisa dikurangi. Pakai Pertalite, Pertamax, yang bensin lain juga nggak begitu bisa ya ngurangi Vampiroli, karena ya biasanya kalau bensin ya hubungannya sama ruang bakar ya. Walau mungkin ada hubungannya dengan kerak.
kerak valve ya. Kadang ya bisa berkurang kalau misalnya penyebab fuel dilutionnya penyebab pumpir olinya itu adalah kerak di valve. Kalau penyebabnya kerak di valve ya pakai bensin misalnya Shell Super dan Pertalite bakal bisa lebih bersih karena ya ada minyaknya ya. Tapi tentu lebih sip lagi kalau misalnya pakai Shell Super atau bensin BB 92. Jadi pengaruh juga bensin kalau ke keraknya valve. Tapi penting juga untuk pakai oli yang pelarutannya kuat ya, yang nggak mudah menguap, nggak mudah rusak. Kalau olinya full sintetik yang sebenarnya mineral ya cepat rusak. Terus solusi apa lagi ya yang alternatif? Oli, kalau pakai oli ya jelas kalau pingin mengurangi pumpir oli, terutama adalah oli kental ya. Oli kental. Kalau untuk mengurangi fuel dilution nggak bisa ya. Walau olinya kental, walau olinya bagaimanapun, fuel dilution tetap terjadi. Tapi ada resep oli yang bisa mengurangi dampak fuel dilution. Jadi dampak fuel dilution itu yang paling parah, paling memberatkan, paling negatif itu adalah karena fuel dilution itu membuat oli itu jadi cepat encer. Kemampuan oli berkurang drastis setelah beberapa hari. Jadi gara-gara fuel dilution, olinya jadi ketambahan bensin. Kalau ketambahan bensin makin encer. Nah, oli yang paling tahan fuel dilution ya, oli yang tidak mudah rusak kena fuel dilution itu adalah oli yang film strength-nya kuat. Jadi justru ya oli bahan PAO itu malah nggak kuat. Oli bahan full sintetik grup 3 itu juga nggak kuat, cepat encer. Bukan ketika dipakai encernya, karena kalau encer ketika dipakai kan hubungannya dengan shear stability. Tapi di hari berikutnya, oli-oli PAO, oli-oli full sintetik itu di hari berikutnya sudah jadi encer. Oli yang tahan ya, oli yang tahan terhadap fuel dilution, bukan mencegah fuel dilution ya, tapi yang tahan terhadap fuel dilution itu justru Mestran. Kalau dicari hubungannya apa, entah, habis pokoknya faktanya kayak gitu. Mestran SA40, Mestran B40 itu paling tahan sama fuel dilution, apalagi kalau sudah dicampuri minyak goreng. Jadi entah mengapa kalau oli dicampuri minyak goreng jadi jauh lebih tahan fuel dilution. Jadi kayak kemarin lah contohnya Mestran B40, kekentalannya stabil, dipakai hari ini, besok ya masih nggak begitu beda. Penulis juga sebenarnya nggak niatan ya, sekarang ini kan sudah nggak pakai Mestran B40, cuma dipakai cuma berapa, 1100, lupa. Nah, Mestran B40 itu sebenarnya pingin penulis pakai terus, tapi ya karena pingin rekondisi mesin dan antrian oli sudah banyak, ya wis penulis ganti oli ya. Padahal resep oli kemarin Mestran B40 campurannya minyak sawit, terus minyak jagung, terus minyak silikon, sama oli samping gasol IG 1000. Wah, itu mantap banget itu. Walau agak keenceran karena ya oli sampingnya minyak gorengnya terlalu banyak ya, bahkan terlalu encer. Tapi walau terlalu encer gitu konsisten ya, konsisten kekuatannya. Terus apa lagi ya solusinya ya, fuel dilution, pumpir oli. Yang jelas banyak ya sudah yang pumpir olinya berkurang. Oh ya, busi.
busi, kalau masih belum pakai busi ujung lancip, silahkan coba busi ujung lancip. Kalau penulis pakai NGK Platinum, harganya 35.000. Itu sudah ya masih tetap kena fuel dilution ya, masih tetap. Tapi mungkin ya kayaknya agak mendingan kayaknya. Jadi kalau ingin mengurangi fuel dilution ya, coba pakai busi ya, busi platinum, NGK platinum, atau kalau bisa ada dana NGK DX. Terus AFR dicoba dibuat ideal ya, jangan terlalu irit, jangan terlalu boros. Yang ideal ya tentu mesin harus dalam kondisi prima. Terus apa mana? Kalau untuk olinya, oli yang tahan ya sementara Mestran ya, Fastron 15W50 ya boleh lah. Yang jelas pakai campuran minyak goreng, tergantung kebutuhan. Kalau daerahnya panas sekali 10%, kalau dinginnya 20 sampai 30 sampai 50%. Apa mana? Wes ya, itu ya. Penulis coba pakai oli mahal-mahal, oli Redline, nggak ngefek. Oli Redline itu kan ada esternya, polyol ester malah. Campur pau, nggak ngefek, tetap fuel dilution. FK pau ester tetap fuel dilution, pakai Ravenol ester tetap fuel dilution, pakai Delvac One tetap, pakai apa jenenge Fastron full sintetik tetap, pakai Ravenol TSI tetap. Jadi kalau dari oli kayaknya ya nggak banyak ya bisa membantu fuel dilution. Mungkin cuma mengurangi pamer oli ya, untuk oli yang penguapannya sedikit, atau oli yang bisa membuat seal itu jadi mengembang ya. Jadi kalau fuel dilution sulit, tapi cari oli yang bisa tahan ada. Kalau pamer oli pakai oli Mestran P40 atau Mestran SE40 10% Filma atau KCO, itu bisa membantu, malah ada yang sembuh sama sekali. Ya wes lah, itu aja. Maaf kalau ya agak kacau penjelasannya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.